Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat kita mau bahas tentang apa sekarang, ibu-ibu? Kanker payudara. Baik ya. Kalau yang sebelumnya itu mengenai tentang kanker tadi faktor risiko yang biasanya terjadi pada wanita ya yang lebih rentan untuk terkena kanker payudara itu yang pertama usianya di atas 40 tahun. Yang kedua ternyata punya nih di keluarganya yang betul turunan. Nah coba digali ada nggak ibunya, neneknya gitu ya yang sebelumnya ada yang pernah mengidap kanker payudara atau tidak gitu. Karena betul ada genetik, ada kemungkinan genetik gitu ya yang bisa sama betul. Sama itu juga termasuk, tapi kalau kanker rahim lebih ke tadi pribadinya betul. Jadi lebih ke faktor pribadinya yang lebih dominan untuk mengakibatkan itu kalau kanker serviks. Nah kalau kanker payudara ada resiko itu. Kenapa? Karena kanker payudara hubungannya dengan apa sih? Dengan kanker itu artinya kan sel-sel ya. Ibu-ibu pernah tahu sel? Ibu tuh tahu nggak ada di badan kita tuh kan terdiri dari banyak jutaan sel ya. Nah, jadi kanker payudara itu sebenarnya adalah pertumbuhan sel-sel yang tidak normal, ya, yang ada pencetusnya. Nah, pencetusnya apa? Bisa dari makanan, bisa dari tadi ada yang keturunan juga itu ngaruh, ya. Nah, jadi sel-sel yang berkembang tidak normal, akhirnya dia terus membesar. Kalau misalnya yang tidak ganas itu namanya tumor. Nah, jadi benjolan tiba-tiba di payudara ada benjolan misalnya kecil. Nah itu kalau yang ibu-ibu yang tidak menyusui atau yang sedang tidak mens itu harus segera diperiksakan dan dipastikan apa benjolan itu. Tapi kalau pada ibu-ibu yang sedang menstruasi atau yang sedang menyusui itu sebenarnya wajar ada benjolan-benjolan kecil ya karena sedang hormonnya sedang tidak stabil gitu. Nah jadi ya tadi ya, kemudian yang selanjutnya ada usia tadi di atas 40, kemudian keturunan, faktor genetik ya berarti ya. Terus nah ada rentan juga kepada orang-orang yang sedang diberikan terapi hormon. Terapi hormon itu apa sih? KB. KB itu hormon. Ya. Betul, KB itu hormon. Cuma namanya dari ini kita harus tahu. Jadi KB itu hormon Bu, hormon yang tadi ya gunanya untuk apa KB itu? Mengatur jarak ya, mengatur jarak kelahiran ya. Nah jadi ada juga penggunaan KB yang ibu-ibu juga harus tahu gitu. Ibu mau pakai KB suntik boleh, nah KB suntik atau KB pil ya itu semuanya hormon isinya. Nah tapi kalau ternyata penggunaannya salah dan tidak sesuai, maka akan memancing terjadinya tadi tumor atau kanker misalnya gitu ya kalau parahnya gitu. Kalau tumor ganas itu yang tadi Bu jadinya kanker namanya. Jadi nama lainnya adalah kanker gitu. Betul yang membesar benjolannya gitu ya. Nah, KB yang tidak sesuai itu seperti apa? Jadi penggunaan KB itu khususnya untuk suntik ya, untuk yang 3 bulan, untuk yang 1 bulan, itu penggunaannya maksimal itu per 1 tahun diganti Bu. Maksudnya per 1 tahun tuh gimana? 1 tahun ibu coba yang sebulan. Kemudian yang setelah sebulan dicoba, ibu harus stop dulu dari yang sebulan, kemudian ganti dulu ke yang 3 bulan. Gitu, ganti dulu ke yang 3 bulan selama 6 bulan misalnya. Ya, nah baru setelah itu mau balik lagi ke yang sebulan boleh. Atau pokoknya ya tadi ya, jadi jangan
Ada yang kasus yang saya temui itu banyak yang terlalu lama. Betul, jadi terlalu lama menggunakan jenis KB yang sama. Betul ya. Nah itu sebenarnya ya tadi ada kerentanan Bu. Yang 3 bulan, ya iyalah, pasti, pasti, iya itu juga ngaruh ya. Jadi yang tidak sesuai itu seperti itu Bu. Jadi harus diatur betul penggunaan KB hormonnya ya. Itu. Jangan terus-terusan, betul. Makanya jangan maksimal itu tadi, maksimal itu 1 sampai 2 tahun untuk penggunaan KB misalnya jenis yang suntik 1 bulan, terus yang 3 bulannya baru tahun kemudian gitu ya. Nah kayak gitu ya, itu untuk yang terapi hormon. Nah yang selanjutnya resiko ini yang punya gaya hidupnya yang tidak sehat. Ya, yang tidak sehat itu seperti apa? Obesitas. Obesitas itu apa Bu? Terlalu gemuk, betul. Konsumsi alkohol. Terus kurangnya olahraga. Jadi itu juga termasuk resiko. Ibu-ibu di sini berarti kalau misalnya ada resiko di antara yang tadi kita sebutkan, yang saya sebutkan itu, nah baiknya diperbaiki. Oh saya kurang fisik, oh berarti mulai sedikit-sedikit, gitu ya aktivitas fisik. Ibu dan saya mah setiap hari juga nyuci, setiap hari juga ngepel, gitu ya. Setiap hari juga apalagi? Nyetrika, itu kan aktivitas fisik. Iya betul, aktivitas fisik. Tapi aktivitas fisik di sini salah satunya juga adalah aktivitas fisik olahraga yang memang mengeluarkan keringat gitu. Betul. Jadi kan kadang-kadang aktivitas fisik yang tadi sehari-hari itu kan biasa saja ya. Jadi capek sih capek, tapi tidak mengeluarkan keringat gitu ya. Nah gitu. Jadi perlu diperbaiki dari sekarang ibu-ibu ya, dari aktivitas fisik. Terus tadi apakah merokok atau tidak, nah itu juga ngaruh ya. Kalau bisa menghindari dari rokok-rokokan gitu. Nah itu yang berhubungan dengan kehidupan, pola hidup yang kurang baik ya gitu. Nah itu kemudian, nah gimana ya, apa sih gejalanya? Ada yang tahu nggak sih gejalanya kanker payudara itu apa aja? Ada benjolan. Ada benjolan, betul itu yang pertama. Ada lagi? Panas katanya rasanya. Panas, di bagian mana? Di bagian benjolannya? Oke, terus, nah ada beberapa gejala. Salah satunya betul benjolan, tapi benjolan juga tidak harus di payudara ya. Jadi yang harus ibu-ibu periksa juga di daerah ketiak itu nyambung. Nah, karena kelenjar payudara itu dia menyebar sampai ke daerah ketiak. Biasanya kalau ada yang panas gitu. Betul, itu juga salah satu ya. Kalau panas kayak gitu itu mah lebih ke kelenjar tiroid, kelenjar maksudnya kelenjar getah bening Bu. Jadi itu Senat-senat gitu di dalam payudara kita tuh terasa. kalau itu bisa jadi hubungannya sama hormonal juga. Ibunya misalnya kalau biasanya nih kalau ibu-ibu yang mau lagi menstruasi kan payudara lebih sakit ya, lebih kayak besar gitu ya. Lebih, nah itu mah kan lebih ke hormonal ya. Nah itu mah umum betul. Nah ini mah di luar itu, di luar ada siklus mens, di luar tadi yang menyusui gitu ya. Ternyata tadi kepegang tuh kok ada benjolan di daerah ketiak atau di daerah payudara. Kok ada benjolan ya gitu. Nah benjolan itu baiknya dipastikan apakah ini hormonalnya memang karena hormon, karena stres juga kan bisa merubah hormon ya gitu. Betul, harus diperiksakan. Kemudian gejala lainnya apa? Ada tadi kalau ada benjolan berarti kan ada perubahan bentuk ya. Nah jadi yang asalnya ya kan ibu-ibu bisa memegang sendiri ya gitu ya. Kok ini beda sih bentuknya gitu ya. Kok ini jadi lebih besar misalnya gitu. Kok ini jadi ada cekungan atau gimana gitu ya. Nah itu juga salah satunya. Terus tadi betul ada juga yang kalau misalnya dari segi visualnya Bu, dia jadi kemerahan. Dia jadi kemerahan. Betul.
Jadi kayak mau kayak bisul gitu. Nah, tapi ini lebih ke kemerahan dulu ya. Setelah kemerahan baru ada gejalanya juga, puting terasa nyeri. Puting terasa nyeri. Ya, kayak ketarik ke dalam gitu ya. Terus kalau yang itu yang udah lebih parah itu dia dari putingnya ngeluarin cairan. Itu yang lebih parahnya. Iya, lebih parah. Ya. Terus kayak bernanah. Iya. Udah parah ya, parah. Itu udah parah, betul. Nah, terus kulit di daerah sekitar payudara itu tadi betul ada panas. Ya. Jadi kerasanya beda. Jadi diraba di yang sebelah enggak, tapi diraba yang satunya lagi kok agak anget, kok agak panas gitu ya. Nah, itu gejala dan tandanya. Ya. Jadi ibu-ibu bisa meriksain itu dari sekarang. Apakah ada gejala-gejala itu atau enggak gitu. Tapi kalau tadi ya, tapi tidak berarti gejala ada gejala cuman satu aja langsung ya ampun saya jadi kanker payudara, enggak juga ya. Tadi kan kemungkinan ada gangguan hormonal juga ya. Baiknya intinya kalau menemukan salah satu gejala segera diperiksakan gitu aja ya. Gitu. Terus lanjut. Nah, setelah tahu gejalanya atau enggak, gimana caranya kita untuk mendeteksi? Ya, ada yang namanya deteksi dini. Deteksi dini itu jadi biar kita nggak kebobolan nih yang harusnya tadinya cuman tumor kecil atau enggak benjolan kecil, karena kita nggak ngeh dan tidak mendeteksi, akhirnya tumornya membesar dan akhirnya tadi fatalnya menjadi kanker misalnya. Nah, jadi makanya ibu-ibu harus sering melakukan deteksi dini ini. Deteksi dininya kayak gimana yang bisa ibu-ibu lakukan? Deteksi dininya adalah dengan itu diperiksa diginikan terus diraba-raba si itu nate. Betul. Siapa ya? Betul. Ibu siapa namanya? Siapa? Ibu Sutirah ya? Iya. Betul Bu, salah satunya gitu. Jadi nanti kita ini ya praktek. Nanti praktek langsung. Kenapa ini praktek? Dulu kan waktu diperiksa ke bidan suka gitu masih tahu. Betul. Kan sambil disuntik KB. Nah terus sering diperiksa seperti ini. Jadi itu kata dokter teh. Iya betul. Oke, deteksi dini ini yang bisa ibu-ibu lakukan namanya adalah sadari. Sadari artinya periksa payudara sendiri ya. Berarti bisa kapanpun kan? Iya. Berbayar nggak? Enggak. Berarti kalau nggak ngelakuin mah teuingeun ya. Nah, karena kan udah mah gratis, udah mah bisa kapan aja, masa males gitu ya untuk periksa payudara sendiri. Kerasa ada tumor atau benjolan dulu ya. Kalau ada kerasa ada benjolan, takutnya itu mengarah ke tumor ya. Ketika ada misalnya tumor, ternyata pas diperiksa itu tumor, takutnya itu mengarah ke tumor ganas, yaitu kanker. Nah gitu. Jadi salah satunya kita harus mencegah agar tidak menjadi tumor dulu, ibaratnya gitu ya. Jadi mencegah agar tidak terjadinya itu dulu. Nah makanya dipastikan untuk sering aja tadi melakukan apa? Sadari ya. Betul begitu ya. Ibu-ibu mau tidur, ini juga salah satu cara untuk lebih mengurangi resiko untuk terkena itu ya, kanker atau kanker payudara. Ketika ibu mau tidur, nggak masalah Bu, ibu nggak harus pakai bra. Ya, iya. Jadi memang dibuka aja. Jadi biar tadi, karena kalau pakai bra itu kan jadi kayak lebih ke menahan ya, kayak kakekep gitu. Nah gitu, jadi akhirnya ya itu juga salah satunya yang memang ngebuat ya kalau misalnya yang ada yang terlalu ngetat atau gimana gitu ya, nah itu juga salah satu yang ngebuat ya kalau ya badan kita aja kalau ketekan terus kan gak enak gitu ya. Nah gitu. Jadi kayak darahnya beku gitulah. Intinya mah ya tadi aliran darahnya kurang berjalan lancar ya. Benjolan itu dia ada kelenjar getah bening atau kelenjar lemak ya. Cuman kita harus tahu
di mana yang posisi atau letak-letak kelenjar getah bening itu adanya di mana? Kan di punggung nggak ada kelenjar getah bening. Ya, jadi kemungkinan berarti itu kelenjar lemak ya. Nah, jadi di mana sih posisi kelenjar getah bening itu adanya? Biasanya di belakang daerah telinga. Itu satu ya. Cok daerah. Nah, itu tuh Kak, jadi kalau ada yang lagi sakit demam atau infeksi, biasanya di daerah situ. Itu teh bengkak, agak bengkak gitu ya. Kemudian setelah di daerah belakang telinga, lanjut ke daerah rahang, bawah rahang. Bawah rahang, nah itu bawah rahang muka ya, bawah rahang muka ya. Nah di daerah situ tuh biasanya pasti aja ada yang agak membesar gitu. Ada juga yang di daerah ketiak. Nah jadi di daerah ketiak juga ada kelenjar getah beningnya. Nah makanya dengan sadari ini salah satunya mendeteksi itu kelenjar getah bening kalau misalnya ternyata di ketiak kok ada benjolan, berarti ini bisa jadi tanda apakah ini benjolan tadi menuju ke tumor atau ke kelenjar getah bening misalnya yang membesar. Kelenjar getah bening itu nggak boleh membesar. Kalau membesar berarti ada tandanya di dalam tubuh ada infeksi. Berarti itu kan sama ciri-ciri juga ya bahwa ibu harus diperiksain. Gitu. Itu teh kenapa sakitnya gitu. Kenapa kelenjar getah beningnya bisa membesar gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalnya tadi yang kata yang ibu bilang untuk membedakannya gimana? Salah satunya juga ada yang tadi di daerah selangkangan kelenjar getah bening. Di luar itu berarti kalau ada yang benjolan ya berarti bukan benjolan kelenjar getah bening. Gitu. Bisa jadi memang itu mah benjolan ada yang memang benjolan lemak betul gitu ya. Benjolan yang memang ketidaknormalan, ada cairan yang memang bentuknya hampir kayak lemak lah. Intinya ada penumpukan cairan itu gitu di daerah beberapa bagian. Kalau memang itu berhubungan dengan kelainan di daerah kulit ya. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalnya ternyata udah sadari terus ada benjolan nih. Saya harus periksain kemana? Berarti kemana nih periksaannya? Sebenarnya ibu bisa ke puskesmas terdekat dulu ya. Jadi yang memang tidak berbayar ya. Jadi puskesmas itu ada programnya untuk memeriksakan itu. Jadi ibu bisa ke puskesmas terdekat terus bilang keluhannya apa dan saya ingin memeriksakan ini lebih lanjut gitu ya. Jadi ke puskesmas atau misalnya ibu bisa ada yang namanya di kita itu ada Yayasan Kanker Indonesia, Bu. Ya. Ya, maksudnya di Bandung atau di Indonesia itu ada yang namanya Yayasan Kanker Indonesia. Nah, kalau misalnya ada keluhan atau apa, ibu bisa menghubungi itu dulu. Menghubunginya apa? Maksudnya bisa melalui telepon, bisa jadi kayak konsultasi gitu loh, Bu. Ada namanya YKI, ya. YKI itu nanti nomor teleponnya atau nomor WA atau apa-apanya bisa dicari di Google banyak. YKI Yayasan Kanker Indonesia. Jadi di situ ibu bisa semua konsultasi mengenai misalnya keluhan-keluhan yang ibu rasain. Ini kemungkinan ngarah ke kanker nggak sih gitu ya? Ini gimana gitu? Kayak gitu Bu. Ya. Jadi pertama tadi bisa ke puskesmas atau bisa cari informasi ke YKI ya. Gitu ya, itu Yayasan Kanker Indonesia. Terus terus kalau pengobatannya harus diapain kalau ada pengobatan ternyata ada yang kayak gitu? Tadi ya bisa melalui obat dulu atau bisa kalau udah parah berarti harus kemoterapi juga Bu. Ya. Terus kalau misalnya udah kemoterapi belum sembuh berarti harus ada pengangkatan juga. Pengangkatannya bisa kalau udah parah bisa seluruh payudara diangkat. Kalau parah ya, kalau parah. Tapi kalau enggak parah mah bisa hanya sebagian yang benjolannya aja yang diangkat. Iya ya intinya kan berarti mengurangi bagian yang harusnya ada menjadi tidak ada gitu ya. Nah gitu itu untuk pengobatan. Nah terus untuk penanggungan biayanya gimana? Ya kalau ibu punya BPJS mah ya bisa pakai BPJS karena itu juga ditanggung ya sama BPJS. Atur nuhun bebidan ibu-ibu, mari kita akhiri majelis kita hari ini
dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.